Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sedulur kabeh senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai biaya dan pajak apa saja yang timbul atas adanya transaksi jual beli properti atau transaksi jual beli baik tanah maupun bangunan. Sebelum kita masuk ke materi diskusi, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu sedulur semua yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dan hidupkan atau pencet notifikasi loncengnya agar kita bisa berdiskusi lagi dalam video-video selanjutnya. Jadi Bapak Ibu tidak tertinggal jika kami mengupload video-video berikutnya. Matur nuwun sudah mensubscribe dan memberi support terhadap channel ini. Berbicara tentang pajak apa saja yang timbul dari transaksi jual beli properti ini, kita tidak bisa lepas dari dasar hukumnya, yaitu peraturan pemerintah atau PP nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Sementara dari peraturan pemerintah tersebut atau PP tersebut muncul peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 261 tahun 2016 tentang penyetoran, pelaporan dan pengecualian pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam PP nomor 34 tahun 2016 di depan, di mana pajak ini dahulunya dipungut atau ditarik dari pemerintah pusat, dan sejak tanggal 1 Januari 2011 pajak ini dipungut oleh pemerintah kota atau kabupaten. Jadi menjadi kewenangan pemerintah kota atau kabupaten. Makanya ketika Bapak Ibu laporan atau membayar pajak yang ditulis di notaris tempat Bapak Ibu mengurus transaksi jual beli, itu tertujunya ke pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten setempat Bapak Ibu melaksanakan transaksi jual beli properti tersebut. Kemudian pajak apa saja yang timbul atau muncul ketika kita mengadakan transaksi jual beli properti baik tanah ataupun bangunan. Satu, yaitu pajak penjualan. Dua, pajak pembelian. Ditambah ada lagi yaitu biaya balik nama sertifikat, yaitu sertifikat atas nama penjual ke sertifikat atas nama pembeli. Dengan adanya pajak-pajak tersebut di depan, pasti kita menanyakan siapa toh yang wajib membayar atau yang akan dikenakan pajak tersebut, pajak-pajak tadi. Oke, jadi yang kita bicarakan di sini adalah transaksi secara umum. Jadi umumnya transaksi yaitu pajak penjualan. Berarti pajak tersebut dikenakan atau dipungut kepada pihak penjual. Pajak pembelian dikenakan atau dipungut kepada orang yang membeli properti tersebut. Serta ada biaya balik nama. Siapa yang membayar? Ya, secara umum ini ya, bicara tentang transaksi umum, maka biaya balik nama yang bayar adalah dari pihak pembeli properti tersebut. Yang kami sampaikan tadi adalah transaksi secara umum, jadi pajak-pajak yang dikenakan dalam transaksi jual beli properti secara umum. Namun dalam transaksi jual beli properti baik tanah maupun bangunan, terkadang penjual dan pembeli
sebelum mengadakan transaksi jual beli sudah membuat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian di mana dimungkinkan pihak penjual ingin terima bersih atau pihak pembeli ingin terima bersih. Ulasan video lengkapnya ada di video saya sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu seluruh semua melihatnya lebih detail di sana. Sekarang pertanyaannya adalah berapa toh besarnya pajak-pajak tadi yang kita diskusikan di awal tadi. Jadi ada pajak penjualan, ada pajak pembelian, juga ada biaya balik nama. Maka besarnya pajak yang dikenakan adalah 1, untuk pajak penjualan sebesar 2,5% dikali total nominal transaksi. Ini dikenakan kepada pihak penjual. Kedua, pajak pembelian adalah sebesar 5% dikali nilai total transaksi realnya dikurangi dengan 60 juta. Apa toh 60 juta ini? Tadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 di depan yang tadi sudah kita bahas, 60 juta ini disebut NPO PTKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Itu adalah konstanta atau nominal sebesar 60 juta untuk pengurangan transaksi yang nilainya lebih dari 60 juta. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika nilai transaksi jual beli tanah atau jual beli properti kok tidak sampai 60 juta atau di bawah 60 juta. Hal ini berarti pihak penjual tidak dikenakan pajak penjualan. Perlu dicatat, di masing-masing daerah terkadang nilai atau nominal 60 juta yang disyaratkan dalam PP tersebut itu bisa berbeda. Ada yang 80 juta mungkin, ada mungkin lebih atau kurang ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami di mana kami stay tinggal, yaitu di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Adapun biaya balik nama nominalnya juga bervariasi. Masing-masing daerah atau masing-masing notaris, pejabat pembuat akta tanah memberikan patokan harga yang berbeda-beda. Jika kami di daerah Jawa Tengah dan DIY, mungkin pengalaman kami di kisaran 3,5 juta sampai 4,5 juta. Jadi nilai ini berbeda di masing-masing wilayah. Mungkin bisa menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Untuk lebih jelas atau lebih memberikan gambaran, mari kita simulasikan sebagai contoh atau ketika ada transaksi real. Sekarang kita mencoba mensimulasikan sebagai gambaran agar lebih jelas, sebagai contoh saja. Jadi contohnya Pak Budi menjual sebidang tanah kepada Pak Handoyo, di mana tanah tersebut sudah disepakati dengan harga 100 juta rupiah. Berapa pajak masing-masing pihak, baik dari penjual dan pembelinya? Oke, Pak Budi sebagai penjual dikenakan pajak sebesar 2,5% dari nilai 100 juta. Jadi 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2,5 juta. Jadi Pak Budi sebagai pihak penjual, beliau harus membayar 2.500.000 yang disetorkan kepada pemerintah kota atau pemerintah daerah di mana transaksi tersebut berjalan. Untuk Pak Handoyo sebagai pembeli, maka pajaknya dihitung sebesar 5% dikali nilai transaksi, yaitu 100 juta dikurangi. Nah, dikurangi tadi 60 juta, maka ketemu 40 juta. Berarti ketemu
2 juta rupiah. Maka Pak Handoyo akan menyetorkan pajak ke pemerintahan kota atau kabupaten di mana transaksi tersebut berjalan adalah senilai 2 juta rupiah. Di luar pajak pembelian tersebut, Pak Handoyo masih dikenakan yaitu biaya balik nama yang besarnya tadi sudah kita sebutkan. Sekali lagi, ini transaksi secara umum yang kita sampaikan. Demikian diskusi kita kali ini. Jika ada kekurangan kami mohon dikoreksi di kolom komen. Juga jika ada yang ingin ditambahkan atau ingin didiskusikan kembali atau tema-tema diskusi kita selanjutnya di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan sedulur semua yang sudah mengikuti diskusi dan nonton video kami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu kita di diskusi-diskusi dan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.